Ya, pemirsa sebelum saya ke Mas Heri, saya mau ke Pak Trubus dulu. Tadi ada pertanyaan yang menggantung, Pak Trubus. Kok Pak Trubus tadi juga selain menyoroti mengenai sistem yang kemudian juga harus ditegakkan, ada sistem transparansi yang tadi Pak Trubus sampaikan. Ini seperti apa sih Pak definisi dan juga penjelasannya mengenai Iya, sistem menurut saya transparansi? sistem transparansi itu adalah prosedur, mekanisme prosedur semenjak orang itu tiba di Indonesia sampai dia masuk ke karantina. Jadi ini ada prosedur yang harus dilakukan, tadi dijelaskan sama Pak Eri. Jadi itu menurut saya itu yang harus diedukasikan kepada masyarakat, dia tahu. Nah, kalau misalnya selama ini terjadi tidak ada penjelasan yang memadai kepada orang yang bersangkutan, ya otomatis yang terjadi mereka masuk langsung cuma diarah-arahkan saja, diterima oleh Satgas gabungan itu. Nah, yang terjadi kemudian celah-celah itu ada. Karena apa? Karena ini persoalannya di implementasinya. Kalau secara prosedur, oke, mungkin yang disampaikan benar itu. Artinya ya itulah pemerintah membuat peraturan seperti itu. Tapi kan ini persoalannya di implementasi di lapangan. Di lapangan itu yang terjadi kemudian yang satu, ini kan maaf ya, orang mau pulang, itu kan berarti yang dipikirkan kan nyampe ke rumah. Jadi kalau misalnya ditanyakan prosedur apapun, dia akan jawab, ya ikutin saja, diikuti itu yang penting sampai rumah. Kemudian di situ kalau tiba-tiba ada yang istilahnya menawarkan, udah lewat jalan sana aja diarahkan, ya dia ngikutin kan gitu. Yang terjadi kan seperti itu. Nah, disitulah celah-celah terjadinya istilahnya cince-cince, deal-deal itu ada di situ. Begitu loh. Karena ada supply, ada demand lah ya. Nah, ya ada supply, ada demand. Karena ini kan orang yang mau pulang kan butuh segera sampai ke rumah. Sementara yang petugas ini juga ada informasi yang memang dibutuhkan. Nah, namanya mafia kan seperti itu. Nah, ada kalau kepentingan misalnya ekonomi. dari aturan sudah benar gitu, pasti diikuti. Tapi implementasinya masih ada hal-hal menyimpang seperti itu. Nah, untuk menutup nih Pak, menutup penyimpangan itu, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di SDM, integritas SDM-nya. Berarti, jadi di SDM-nya kan kalau penegakan hukum itu satu yang penting kan substansi. Teorinya itu substansi itu aturannya dulu. Aturan sudah jelas seperti itu. Sekarang yang kedua adalah struktur-struktur itu aparat yang melaksanakan. Lah aparat yang melaksanakan itu memahami enggak tentang substansi itu. Nah, disinilah aparat menjadi kunci di situ. Yang ketiga kan kemudian masyarakatnya kan, disiplin budayanya masyarakat, disiplin masyarakatnya. Ya, ini menjadi satu kesatuan. Artinya yang disampaikan Pak Trubus ini kalau kita bicara mengenai integritas SDM, kita juga bicara mengenai penegakan hukum. Karena ini merupakan satu kesatuan. Betul. Nah, saya mau minta tanggapan dari Mas Heri. Mas Heri, kalau tadi ada tanggapan dari Pak Trubus, ada beberapa hal nih yang menjadi celah adanya dugaan mafia karantina. Seperti apa tanggapannya Mas Heri? Iya, celah itu ada dan memang sudah dibuktikan ada orang yang bebas dari karantina, itu kan. Dan ini yang kemudian celah itu harus ditutup. Jadi saya rasanya kita fokus saja kepada solusi ke depan, bagaimana terus memperbaiki agar mekanisme atau SOP ini bisa dijalankan secara konsisten dari ujung ke ujung gitu. Karena memang akan susah sekali Mbak Vita kalau kemudian sebagian besar sudah patuh, kemudian ada satu orang itu ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Dan apa yang resiko sudah dan juga akan terus dilakukan oleh Satgas Mas dengan adanya kenyataan yang ditemukan di lapangan seperti saat ini? Ya, rasanya kasus ini juga membuat kita terus mengevaluasi baik yang di lapangan maupun dari sisi regulasinya. Karena regulasinya sudah berkali-kali terus direvisi sebenarnya. Mungkin dalam pembahasan regulasi yang paling dinamis sepanjang sejarah Indonesia itu adalah regulasi dalam penanganan pandemi ini. Karena memang trial and adjust, kita lihat ada celah, kita sesuaikan kayak gitu. Nah, menyangkut integritas tadi memang ini menjadi concern dari semuanya gitu. Apapun sistem yang baik, jika kemudian tidak diikuti oleh kepatuhan yang kuat, ya tentu akan sia-sia. Rasanya ini pelajarannya adalah kita akan perbaiki sistem penerimaannya, personilnya juga, dan tindakan panisnya kan juga sudah dilakukan. Kita sudah tahu semua dari instansi masing-masing untuk melakukan evaluasi dan membebas tugaskan yang bersangkutan, mengembalikan ke kesatuannya. Pada saat yang sama polisi juga bergerak. Rasanya ini cukuplah memberikan efek jerah buat kita semua, baik dari pelaku perjalanan maupun petugas di lapangan, untuk benar-benar serius menjalankan prosedur karantina ini semata-mata memang untuk kepentingan kemanusiaan, melindungi kita dari penularan virus yang dari luar negeri yang kemungkinan memiliki varian baru, seperti halnya Delta waktu itu ya. Kita setengah mati untuk menjaga agar varian Delta tidak masuk, tetapi
ternyata nyatanya itu menjadi berkembang demikian rupa, artinya itu memang ada kebocoran dan tidak ada satupun negara yang kemudian bebas dari varian Delta. Memang ini barang yang tidak tampak dan memang upaya-upaya maksimal yang kita lakukan harus terus diusahakan. Oke, baik Mas Heri, terima kasih ya waktunya, karena Mas Heri juga masih ada agenda lain. Tapi saya mau lanjut lagi ke Pak Trubus. Pak Trubus, niatnya sudah ada ya, tadi kita sama mendengarkan dari Mas Heri. Polisi sedang menyelidiki, tapi Pak Trubus gini, dengan apa yang terjadi sekarang di kita gitu, yakin nggak kalau misalnya akan berhenti sampai sini? Nah ini kan saya kemukakan, dulu 6 bulan yang lalu kita kan mengalami seperti itu. Sekarang terjadi seperti itu. Nah kemudian apakah ini selesai dengan nanti dibongkar misalnya? Belum tentu, karena kan dengan kondisi yang ada dan dinamika yang ada, ini kan persoalan istilahnya tadi supply demand-nya ada gitu lah, teori ekonomi kan seperti itu. Nah karena itu memang yang bisa itu cuma diminimalkan, kalau ditiadakan tentu nggak bisa, yang penting diminimalkan agar tidak terjadi sifatnya. Tetapi persoalannya ini persoalan dampaknya yang harus dipikirkan. Begitu 1 pun 2 orang yang lolos itu maka kemudian bisa menular kemana-mana lah. Inilah yang menjadi pertimbangan yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Karena apa? Karena yang terjadi pengalaman buruk itu sudah ada gitu ya. Jadi jangan sampai ini kemudian kita dengan alasan-alasan pertimbangan tertentu ya kan itu lolos. Nah karena lolos ya tadi alasan kemanusiaan. Nah, kalau kemanusiaan ini terus berlangsung kemanusiaan, nah akibat yang ditimbulkannya justru merugikan kemanusiaan. Merugikan kemanusiaan yang lebih besar lagi lah itu kan. Jadi ini kan juga harus dipertimbangkan. Yang kedua, memang ini pembenahan tata kelola di dalam pokoknya orang masuk ke Indonesia itu memang harus terus-menerus diperbaiki. Tetapi perbaikan ini kalau kemudian di lapangannya itu lemah karena faktor integritas seperti diakui tadi, ini memang semuanya jadi terus carut-marut terus gitu. Dan ini akan berdampak kepada apa? Akan berdampak pada penularan yang baru lagi sebenarnya, sementara kita sudah dalam posisi terkendali sekarang, tetapi kita sama pada saat virus Wuhan itu sudah hampir terkendali saat itu, kemudian datanglah Delta itu. Jangan sampai harus itu kemudian bisa naik lagi Pak Trubus ini kan gelombang ketiganya ada gitu loh Mbak, maksud ini saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Trubus, karena kalau kita bicara mengenai kasus ini oke lah Rahel V-nya ini sebagai salah satu contoh. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Pak Trubus gini, kalau kita bicara mengenai sebuah sistem yang Pak Trubus sampaikan, ini kan kita tidak hanya fokus kepada oknum-oknum ini, tapi juga kita harus melihat dari sisi masyarakatnya sendiri, demografi dari masyarakat di suatu negara seperti apa. Lah kalau Pak Trubus melihat demografi di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara mengenai pengendalian kasus COVID-19, terutama soal karantina. Iya, kalau saya lihat demografinya itu, masyarakat kita itu sebenarnya sudah memiliki kesadaran yang baik tentang istilahnya ya horornya, bahayanya daripada COVID itu. Cuman persoalannya Mbak, yang namanya kebutuhan itu selalu menjadi masalah, kebutuhan dasar, istilahnya supply demand-nya tadi itu menjadi persoalan. Karena apa? Selalu pelanggaran, yang namanya maladministrasi, yang namanya potensi korupsi, yang namanya suap, itu berasal dari greedy. Ya kan, greedy itu rasa ingin ini. Nah, kesempatan tamak itu kesempatan muncul di situ. Nah, inilah yang kemudian apapun aturannya kemudian menjadi, tetapi kita nggak boleh pesimis. Karena apa? Karena sesungguhnya yang terjadi itu adalah memang buah dari pengawasan yang lemah. Oke. Itu, Mas. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan juga terima kasih Mas Heri ya sudah bergabung bersama kami.